Inter tetap gagal. Moratti terus-terusan ngucurin uang dan bolak-balik nggak pernah berhasil. Banyak pemain yang justru lebih berhasil ketika keluar dari Inter, padahal digadang-gadang diharapkan bisa sukses, seperti Dennis Bergkamp, Andrea Pirlo, siapa lagi? Seedorf. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Hari ini gue mau lanjutin pembahasan tentang presiden-presiden klub kebanggaan kita, Inter. Hari ini tentang Massimo Moratti. Sebelumnya gue udah bahas presiden pertama Inter, ada Giovanni Paramitiotti, ada bokapnya Massimo Moratti, Angelo Moratti juga udah gue bahas. Lalu sebelumnya Massimo Moratti ini ada si Ivano Frazioli dan Ernesto Pellegrini. Moratti memimpin Inter 20 tahun ya, ini berarti kurang lebih. Tapi dia 2 periode teman-teman. Jadi periode pertama 95 sampai 2004, lalu sempat diganti oleh Giansito Vaschetti, tapi karena si Vaschetti-nya meninggal, balik lagi Moratti memimpin dari 2006 sampai dengan 2013. Moratti ini dikenal sebagai presiden yang sangat royal. Dia mengeluarkan uang sangat banyak dalam 15 tahun kepemimpinannya. Ternyata 15 tahun, bukan 20 tahun. Dia mengeluarkan uang 1 miliar dolar lebih. Emang gila sih dia kalau beli pemainnya tuh harganya kadang-kadang suka bengkak juga gara-gara agen pemainnya minta fee-nya berlebihan dan selalu diturutin. Dia paling parahnya lagi sering gonta-ganti pelatih. Total 20 pelatih pernah ada di di bawah Massimo Moratti, tapi cuma 2 yang diperlakukan dengan baik, yaitu Roberto Mancini dan Jose Mourinho, karena 2 ini yang memberikan gelar. Kemudian Moratti ini kan kemarin cerita di presiden-presiden Inter yang sebelumnya, ada yang baru kenal Inter di usia muda, ada yang ya udah cuman sekedar beli aja gitu, nggak ada ikatan sejarah tentang suka Inter gitu. Beda dengan Massimo Moratti. Moratti ini dia suka Inter udah dari kecil, karena dia sering nemenin bokapnya nonton Inter. Sejak usia 10 tahun dia sering ke stadion. Kemudian dia menjadi saksi La Grande Inter ketika bokapnya Angelo Moratti dengan Heleno Herrera-nya dalam 4 tahun bisa dapat 3 Scudetto, 2 Liga Champion. Sehingga Moratti sendiri ketika memimpin Inter, dia ada di bawah bayang-bayang bokapnya. Selalu, wah ini nggak berhasil, bokapnya lebih bagus. Itu yang selalu terjadi Moratti ketika memimpin Inter. Waktu Angelo Moratti turun, digantikan oleh siapa Angelo Moratti itu dulu? Oleh si Angelo Moratti itu, si Ivano Frazioli. Jadi Angelo Moratti, Frazioli, Pellegrini, Massimo Moratti. Jadi ada 2 presiden di antara mereka. Dinastinya Moratti itu diselingi oleh 2 presiden. Ketika si Angelo Moratti turun, si Massimo Moratti dia akhirnya kerja di perusahaan keluarga. Dia jadi karyawan, kakaknya jadi bos. Tapi dia akhirnya ngelihat Milan menanjaknya pesat ketika diakuisisi dibeli oleh Silvio Berlusconi. Sehingga itu membuat Massimo Moratti tergerak. Wah gila nih, rival sekota makin pesat banget, gue harus ngambil alih Inter. Nah akhirnya di tahun 95 Massimo Moratti membeli Inter. Tujuannya memang satu, untuk jangan sampai tertinggal jauh oleh Milan. Tapi memang pada kenyataannya Inter tetap gagal. Moratti terus-terusan ngucurin uang dan bolak-balik nggak pernah berhasil. Banyak pemain yang justru lebih berhasil ketika keluar dari Inter, padahal digadang-gadang diharapkan bisa sukses, seperti Dennis Bergkamp, Andrea Pirlo, siapa lagi? Seedorf, Roberto Carlos juga begitu. Makanya kasihan banget seperti Massimo Moratti. Lebih parahnya lagi di tahun 2000-an. Di tahun 2000-an awal itu Inter disebut sebagai tim PHP. Bagus di awal, menjelang semifinal, menjelang final udah mulai keok. Bahkan tifosinya diolok-olok oleh tim rival dengan sebutan Non Vicente Mai. Itu judulnya kalian tidak pernah menang. Karena si Inter, tifosinya, kita Interisti punya
lagu judulnya Non Mollare Mai, jangan pernah menyerah gitu ya, Pazza Inter. Tapi justru diplesetin oleh tifosi lainnya, oleh rival-rival sebagai Non Vicente Mai, kalian tidak akan pernah menang. Nah, yang diolok-olok tuh bahkan bukan cuman Internya, Massimo Morattinya dulu. Waduh, teman-teman kalau ngikutin dari zaman Moratti tuh disebut tidak kompeten, terlalu banyak campur tangan. Tapi emang bener, Moratti itu dulu dikenal sebagai presiden yang bahkan bisa menentukan pemain mana yang bertanding, masuk menit berapa, pokoknya nyebelin banget. Makanya dulu nggak banyak pelatih yang betah di Inter tuh karena campur tangannya Moratti terlalu parah ke hal-hal sepele. Nah itu juga yang sering dikritik oleh media. Tapi bukan tapi deh, bahkan ketika Moratti akhirnya berhasil dapat Scudetto di eranya Mancini, itu juga yang datang olok-olok. Kenapa? Karena dibilangnya, halah Scudetto tuh ketika Milan sama Juventus lagi dihukum Calciopoli, lawannya lemah, itu bukan Scudetto yang sebenarnya dan lain-lain. Jadi Moratti itu bener-bener naas banget ketika memimpin Inter. Gagal disebut dibanding-bandingin sama bokapnya, sekalinya berhasil dibilang lawannya lemah. Tapi semua itu, dosa itu semua tertebus hanya dalam waktu satu malam. Dia menunjuk Jose Mourinho, dan Mourinho-nya minta kekuasaan penuh, keleluasaan, dan akhirnya bisa memberikan Moratti treble winners, gelar yang tidak bisa diraih oleh Milan, Juve, Napoli, Roma, dan seluruh rival-rivalnya selama Moratti memimpin. Terus bahkan itu treble winnersnya mengalahkan Barca yang saat itu lagi gokil-gokilnya, The Invisible Team, tim yang tidak bisa terkalahkan juga. Messi lagi bagus-bagusnya, sehingga seluruh dosa Moratti seakan terhapuskan, seakan dilupakan gitu ya, karena berhasil berhasil treble winners. Bahkan disama-samakan ketika dengan La Grande Inter, Angelo Moratti dengan Heleno Herrera-nya, Massimo Moratti dengan Jose Mourinho-nya. Tetapi dosa Moratti yang di awal-awal ketika dia memimpin di pertengahan masa dia menjabat Inter tetap nggak bisa hilang sepenuhnya. Kenapa? Karena Inter akhirnya punya utang sangat banyak. Sementara bisnisnya Moratti waktu itu hancur-hancuran. Perusahaan dia namanya Saras Raffinerie Sarde itu bangkrut, nggak bisa bayar dividen ke pemilik-pemiliknya, ke pemegang saham. Sementara Inter utangnya bengkak, butuh pengeluaran rutin, butuh membentuk tim yang lebih bagus. Kemudian Giuseppe Meazza juga butuh diperbaharui karena si Heleno Herrera dan Angelo Moratti, bokapnya si Massimo Moratti ketika memimpin Inter tuh legasinya, warisannya bukan cuma gelar juara tapi perombakan olahraga. Mereka itu bisa bikin latihan semi militer, terus gue juga cerita di kontennya si Angelo Moratti, dia bikin Pinetina itu markas latihan Inter yang sangat modern. Jadi Angelo Moratti itu bukan cuma membawa gelar juara, tapi iklim olahraga yang sangat baik bagi Inter, bagi kota Milan, bagi stadionnya. Sementara Moratti udah akhirnya dapat gelar juaranya di akhir-akhir, malah jeblok neraca keuangannya. Inter sangat kesulitan di FFP, Financial Fair Play. Jadinya terpaksa Inter harus menjual, Moratti harus menjual Inter ke Erick Thohir. Nah, kita akan bahas Erick Thohir di video berikutnya. Tentu saja kebanggaan bagi kita sendiri bahwa ada orang Indonesia yang pernah memimpin Inter. Dan ketika akhirnya melepas Inter, Moratti membuat surat isinya begini. Kamu tahu, bagiku Inter adalah seperti seorang anak perempuan, seorang putri cantik yang diberkati dengan banyak hal. Ia bak seorang perempuan dari waktu lampau. Untuknya kamu akan memberikan segalanya, karena itu adalah hal yang benar. Tapi akan ada masanya untuk mengirimkan ia kuliah, karena itu yang terbaik. Pendidikan dan disiplin jadi hal fundamental untuk masa depannya. Hanya dengan cara itulah ia akan belajar untuk berjalan dengan kaki sendiri. Massimo Moratti. Jadi dia Massimo Moratti mengibaratkan Inter adalah seorang anak perempuan yang dianugerahi segalanya oleh Tuhan, dicintai oleh banyak orang, sehingga orang tua akan memberikan segalanya bagi si Inter, bagi si anak perempuannya, dan tidak pernah salah. Jadi Moratti mengatakan bahwa walaupun dia utang sana sini, mengeluarkan uang sampai
seakan-akan ditipu oleh agen pemain dan lain-lain, tapi dia menganggap itu bukan sebuah kesalahan, tapi memang kewajiban dan keharusan untuk menyayangi anak perempuannya. Dan sekarang anak perempuannya harus belajar mandiri, kuliah dan lain-lain supaya bisa berjalan dengan kaki sendiri sehingga dia melepas Inter untuk ke pemilik-pemilik selanjutnya, setelah itu ke eranya Erick Thohir. Untuk teman-teman di sini ada yang ngikutin sejak awal era Moratti, silahkan komennya. Pemain siapa yang menurut teman-teman paling hebat, paling teman-teman senang ketika di eranya Moratti? Gue tentu saja ada Ronaldo, Vieri, Roberto Baggio. Wah ini bajunya gue waktu zamannya David Suazo ini. Gue nggak tahu teman-teman inget nggak ada pemain namanya David Suazo dari Cagliari. Itu gue nggak tahu tuh dibeli di era mana. Kemudian pemain yang gue tonton memang agak menyesal, kayak aduh kok gagal ya, itu ya jelas lah Pirlo, Hakan Şükür, Batistuta terlambat di usia 34 baru ke Inter. Teman-teman ada nggak pemain yang menyesal banget, aduh kenapa baru dibeli, kenapa di Inter malah jelek, yang di zamannya masih Moratti? Silahkan di kolom komen, ntar gue cantumin di pin. Oh ya teman-teman, gue baru baca update dari Detik kalau nggak salah, ternyata grup WhatsApp sekarang meningkat nih. Yang tadinya cuma bisa 250-an, sekarang bisa 500. Silakan yang mau gabung, ada grup WhatsApp 1, grup WhatsApp 2 masih bisa, karena sekarang artinya bisa 500 bisa 500 partisipan. Silakan scan aja di barcode yang ada di layar atau di kolom deskripsi, gue cantumin linknya. Oke deh teman-teman, sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.